Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ijos TV Channel. Jadi sekarang ini kita akan belajar pertidaksamaan linier variabel. Semoga kalian semakin semangat dan semakin paham belajar matematika bersama saya. Pertidaksamaan linier satu variabel PTLSV kita akan belajar 3 cakupan materi mengidentifikasi bentuk PTLSV, menentukan penyelesaian PTLSV, kemudian yang ketiga trik menyelesaikan soal cerita tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke ya. Sekarang mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Ya. Oke, ini ada 5 soal. Ciri-ciri pertidaksamaan linier satu variabel adalah 1. Dia tandanya ada lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar atau sama dengan, ada sama dengannya, atau lebih kecil sama dengan. Nah, pokoknya tandanya seperti ini ya. Itu ciri-ciri pertidaksamaan. Kalau ada tanda sama dengan, berarti ini dipastikan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua adalah variabelnya ada satu jenis. Ya, berarti yang variabelnya lebih dari satu yang berbeda, maka itu dipastikan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Seperti di nomor 4 ya. Ini Y sama E. Ada 2 variabel. Berarti ini pertidaksamaan linier 2 variabel ya. Yang ketiga, ciri berikutnya adalah pangkatnya tidak boleh lebih dari 1 ya, persamaan linier. Persamaan linier, setiap variabel yang ada di situ maka pangkatnya tidak lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, misalnya 2, maka ini namanya persamaan kuadrat. Jadi mana ayo yang merupakan pertidaksamaan linier variabel nomor berapa saja? Ya, yang jelas yang pertama pertidaksamaan linier satu variabel. Nomor 2 bukan. Nomor 2 bukan, nomor 3 juga bukan, nomor 4 lebih-lebih juga bukan, ya. Sedangkan yang nomor 5 ya, kan 2 variabel, tapi itu variabelnya sama-sama A, berarti dianggap 1. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian tanda pertidaksamaan ini penting, tolong diingat-ingat karena nanti kalau ketemu soal cerita ya, maka kalian bisa membuat kalimat matematika. Kalau ini adalah kurang dari. Nomor 2 namanya lebih dari. Kalau ada kata-kata kurang dari, berarti tandanya begini ya. Kemudian yang nomor 3 kurang dari atau sama dengan. Ya. Kemudian tidak lebih dari. Ya, tidak lebih dari. Berarti kalau misalnya uang saku tidak lebih dari 1.000, berarti uangnya di bawah 1.000, tapi 1.000 ikut. Ya, kemungkinan 1.000, tapi di atas 1.000 tidak mungkin. Paling banyak atau maksimum. Ya. Kecepatan motorku maksimum 100 km, berarti tidak melebihi 100 km. Jadi paham kan? Yang keempat, lebih dari atau sama dengan. Biasanya kalau kita baca itu lebih dari sama dengan. Ya. Terus kemudian tidak kurang dari. Ya, ingat bener ini ya. Paling sedikit atau minimum. Ya, sudah paham kan? Oke. Sekarang mengubah soal cerita pertidaksamaan linier dalam bentuk kalimat matematika yang seperti tadi ya, supaya lebih paham. Ini penting sekali sebagai pondasi. Ya, jangan sampai terlewat ya. Kecepatan maksimum sebuah sepeda motor bututnya Pak Ijos adalah 80 km per jam.
Jadi kecepatan dimisalkan Y, maka Y tandanya twing 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 kilometer per jam ya, maksimum. Ingat ya, jangan sampai tadi sudah bilang ingat, ketika ketemu soal cerita kalian tidak bisa membuat kalimat matematika, kalimat bentuk matematika ya. Oke, membuat tugas ilmiah membutuhkan kertas paling sedikit 15 lembar. Jadi kertas dimisalkan X, maka X tandanya twing twing twing, nah 15. Yang terakhir, siswa yang ikut pengayaan siswa berbakat yang nilainya lebih dari 8. Ya, jadi nilai itu diumpamakan dengan N ya. Maka N lebih besar dari 8. Berarti 8 tidak ikut. Jadi 8,1, 8,2 pokoknya di atas 8. Ya, itu yang baru bisa mengikuti pengayaan siswa berbakat mau diikutkan lomba-lomba olimpiade. Lanjut. Ya, bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ya? Gampang sekali ya, trik ya. Yang pertama ya, 2x min 5 lebih besar sama dengan 1 ya. Langsung aja kita pindah ruaskan seperti materi yang kemarin bersama linier. Jadi kita pindahkan min 5, kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Kenapa demikian? Supaya bisa dihitung. Ketemukan yang satu suku ya. Masih ingat aljabarnya ya? Oke. Jadi min jadi plus, jadi 2x ya, lebih besar sama dengan 1 tambah 5. Jadi 2x lebih besar sama dengan 6. Duanya pindah ruas ya. Supaya bisa dihitung ya. Jadi x lebih besar sama dengan 6 dibagi 2. Jadi x lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3. Kalau ada sama dengan berarti 3 terhitung. Dari 3, 4, 5. Ya. Ini grafiknya ya. Jadi kalau ada tanda bulatan ini diwarnain, berarti 3-nya ikut. Berarti ada kata sama dengan. Ini area sampai sana terus. Ini tidak. Ini unlimited. 3, 4, 5, 6 terus 7, 8, 9. Itu. Kalau pertidaksamaan itu biasanya anggotanya ya itu banyak biasanya. Beda kalau X sama dengan 3 ya sudah 3. Itu persamaan linier itu biasanya kalau X sama dengan 3 ya juga 3. Lanjut soal nomor 2. Ya, X min 2 lebih besar 4X plus 1. Nah, pindahkan ruas ya. Jadi 4X pindah ruas jadi min 4X. Min 2 pindah ruas jadi plus ya, mengerti kan? Nah, jadi min 3x lebih besar 3. Ini hati-hati nih. Ini kalau ada tanda negatif ya, ini kan supaya ini tinggal x doang, maka kan ini pindah ruas kan? Atau dibagi min 3 loh, bagi min 3 bagi min 3. Kalau pembaginya itu negatif, maka tandanya ini berubah. Nah, jadi berubah. Ingat itu hati-hati ya. Nah, makanya terkadang saya itu punya cara yang kecil begini itu pindah menuju yang besar. Nanti kita bahas di berikutnya ya. Supaya menghindari kekeliruan tanda ya. Jadi X lebih kecil ya. 3 bagi min 3. Jadi X lebih kecil min 1. Lebih kecil min 1 itu berapa ya? Ya. Oh ya benar. Jadi semakin besar angkanya, angka negatif, bilangan negatif itu akan semakin kecil. Ya. Tuh dah. Nih, wilayahnya dari min 1 terus min 1, min 2, min 3, tapi min 1 tidak ikut karena kata sama dengannya tidak ada. Jadi anggotanya misalnya ini. Jadi min 2, min 3 dan seterusnya ya. Oke, paham? Nah, ini min 1 yang salah. Lanjut nomor 3. Ya. 1 min sepertiga X lebih besar sama dengan 7 ya. Waduh, ada pecahan ini. Oh, sangat gampang sekali. Kita netralkan supaya tidak pecahan, supaya lebih mudah. Kita jadikan bilangan bulat. Caranya gitu, ini 3. Jadi kalikan aja 3. Ya. Ya. Kalikan 3 ya.
Ya, kita lihat bawahnya. Bawahnya cuma menentukan mau dikali berapa. Kali 3, semua ruas kanan kiri, semua ini kalikan 3. Jadi 3 kali 1 3. 3 kali 1 3 bagi 3 1. Enggak usah tulis ya. 3 kali 1 3. Oke, pindah ruas ya. Min X ya lebih besar sama dengan ya pindah ruas, di 3 kurang 3 0 ya. Jadi min X min lagi ya. Kalau pindah ruas ada tanda min ke sebelah ya, maka tandanya berubah ya, berkebalikan. Jadi X lebih kecil sama dengan 0. Ingat baik-baik ya. Terkadang ini yang salah ya. Karena ini ada kata sama dengan, maka nolnya ikut 0, min 1, min 2, min 3 terus tak terbatas. Ini wilayahnya ya. Ini dibulatin ada warnanya. Jadi nolnya ikut. Oke, soal nomor 4. Ya. Min 1 ya. Ini pecahan lagi ya. Pecahan lagi. Dibapakan? Ya, dikali masing-masing dikali 2. Jadi kali 2 min 2. 2 kali 2 1 bagi 2 X ya, terus lebih kecil sama dengan 4. Jadi X itu lebih besar min 2 dan X lebih kecil sama dengan 4. Itu cara bacanya dari tengah ya. Jadi X lebih besar dari min 2 kan nggak ada sama dengan. Jadi langsung min 1 0 1 2 3 4. X lebih kecil sama dengan 4. Berarti 4-nya ikut. Oke, paham? Oke, ini areanya di antara ini ya. Ya, ini dibulatin, ini diwarnain, ini tidak. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini lagi. Wah, tambah rumit, Pak Guru. Ya. Kita netralkan dulu ya. Ini 3 ada 2, maka kali 6. Ya. Kalikan yang ini, yang dalam kurung tidak usah ya. 6 kali 1 bagi 3 jadi 2. Jadi T plus 2. Ini 6 kali 2 12. 6 kali 3 bagi 2. Jadi 6 kali 3 18 bagi 2 9. Oke, kalikan masuk ya. 2 kali T 2 kali 2. 2 kali T 2T 2 kali 2 4. Lebih kecil sama dengan 12 tambah 9T. Oke, kumpulin ya yang satu sukuan. Ini apa aku bilang tadi. Supaya menghindari negatif, maka yang kecil ini pindahkan menuju angka yang lebih besar. Khusus yang ada variabelnya. 2T ini jadi sini ya, jadi min. Terus yang 12 pindah jadi min. Jadi 4 kurang 12 itu min 8. Ya. Jadi begini ya, lebih kecil sama dengan 7T. Biasa kan ini di sebelah kiri 7T. Nah, kenapa begini tadi? Ini kan 7T yang dimakan. Jadi dibalik. Sama dengan min 8 ya. Ingat tandanya ini dimakan kan? Kalau diputar jadi ikut berputar. Jadi T lebih besar sama dengan min 8 per 7. Nah, dibikin bilangan pecahan campuran. Ya, min 1 1 per 7 lebih besar ya. Nih. Kita areanya berarti lebih besar, berarti kalau di bilangan bulat, T-nya bilangan bulat, berarti lebih besar, berarti min 1 0 1 2 3 4. Tidak kan min 1 per 7 di sini ya. Berarti areanya di sini kan lebih besar ya. Jangan sampai kalian bingung ya. Min 1 0 1 2 3 4. Oke. Ya, sekira demikian. Terima kasih telah tonton video ini. Semoga kalian semakin paham dan semakin belajar, semakin semangat dan semakin paham belajar matematika. Oke. Dan semangat.